Assalamualaikum teman-teman semua, istri kesayangan di rumah. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan diberkahi semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, video kali ini aku mau belanja mingguan. Sebenarnya nggak belanja juga sih, lebih tepatnya eh, beli lebih ke protein hewani sih ya, kayak ikan, daging, dan beberapa yang habis aja. Kayak di sini tadi aku tuh beli daging 1,5 kg. 1 kilonya itu 140.000. Jadi aku beli 1,5 kg daging untuk bikin gepuk, untuk stok frozen food atau stok lauk di rumah. Kemudian aku beli beberapa bumbuan untuk bahan-bahan bikin gepuknya. Nah ini apa namanya, aku juga beli ikan. Aku beli ikan patin 2,5 kg. Sekilonya itu 27.000. Aku beli 2,5 kg ikan patin yang sudah dipotong-potong. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak untuk yang sudah mengklik video aku, yang sudah mampir ke channel aku, yang sudah terus support channel aku, yang sudah subscribe, sudah komen, like, dan share video aku. Semoga Allah memberikan rezeki berlimpah dan sama-sama kita sukses di dunia per-YouTubean ya bunda-bunda sekalian. Nah ini dagingnya itu aku minta yang sudah dipotong seperti potongan daging rendang ke si tukang dagingnya. Kenapa? Karena aku ngerebusnya manual, pakai panci atau pakai penggorengan biasa aja, nggak pakai presto. Makanya aku minta dipotong-potong dulu biar dagingnya nggak terlalu lama direbusnya. Oke teman-teman, nah sambil aku ngerebus daging, ini aku bersihkan ikan patin yang sudah aku beli. Ini ikan patinnya gede-gede banget, 2,5 kg, dapat 4 box kontainer, food container ya. Nah ini aku bersihkan dulu. Oke, dibersihkan dulu si ikan patinnya. Kemudian nanti tuh sambil dibersihkan aku aku kerat-kerat, aku iris-iris sedikit si bagian-bagian badannya supaya si bumbunya meresap. Nah aku itu terbiasa kalau ngungkep ayam atau bikin bumbu ikan atau apapun itu aku meracik sendiri. Jadi bikin sendiri, kayak misalkan bumbunya sih gampang, cuma kunyit, jahe, bawang putih, garam, udah. Kalau mau pakai penyedap juga boleh, itu aja sih. Jadi nanti semua bumbu itu bahan di blender, terus nanti kita balurin ke si ikannya atau ke ayamnya nanti kalau diungkep. Aku terbiasa seperti itu. Kalau teman-teman lebih suka mana, pakai bumbu racik yang sasetan itu, bumbu racik bubuk, atau bumbu ungkep ayam atau bumbu ungkep ikan yang dari pasar, yang bumbu blender juga tuh, boleh dong share di kolom komentar. Kalau aku pernah nyobain yang pakai bumbu racik, cuma agak pahit kalau menurut aku ya, akunya kurang suka gitu. Makanya aku prefer yang bikin sendiri. Atau kalau misalkan emang malas bikin sendiri ya tinggal beli aja di pasar atau di tukang sayur, sekalian belanja. Kan suka ada yang bumbu jadi yang sudah di blender kan. Kalau aku sih begitu, yang simple-simple aja. Dan aku stok belanja kali ini tuh bener-bener ke makanan yang memang kita makan, yang laku dimakan di rumah. Artinya si stoknya itu nggak mubazir ya teman-teman, karena pengalaman yang sebelumnya karena ditinggal mudik atau karena tidak diolah gitu kan, jadinya mubazir. Walaupun tetap diolah, cuma kan gimana ya. Makanya aku tuh belanja sekarang tanya ke anakku dan ke suamiku juga, ya udahlah kita belanjanya yang benar-benar kita memang doyan kita makan,
jadi nggak mubazir ya kan. Ya di sini aku memang tidak belanja sayuran karena menurutku akan apa ya, itu lebih ke kayak belanja harian aja sih, atau yang dekat rumah gitu. Jadi kalau mau pakai sayur aku beli gitu. Biasanya sih weekend ya, atau hari dimana aku nggak ngajar ke sekolah, karena kalau aku ngajar ke sekolah kan aku harus berangkat pagi ya teman-teman. Nah, selain di hari aku mengajar ke sekolah, biasanya aku suka ke tukang sayur kalau misalkan memang si kakang request tumis pokcoy atau tumis sawi atau tumis keciwis gitu, baru aku ke tukang sayur. Nah, kalau selebihnya stok ikan, stok daging itu memang belanjanya ke pasar. Aku tuh pasar Anyar, kadang di pasar Ciawi, kadang di pasar Anyar Bogor. Makanya kita belanjanya ya stok yang ini aja, stok yang benar-benar kita makan nih, kayak gini kan, kayak ikan patin tuh pada suka, anak aku doyan, si kakang juga doyan, makanya banyakin stok yang memang laku dimakan di rumah. Ikan patin aku beli 2,5 kg, 2,5 kg. Nah ini udah di udah dibikin bumbunya, terus sudah dikerat-kerat. Nah kita aduk-aduk dulu di bumbunya, bumbu yang sudah kita buat sendiri. Kemudian nanti baru disusun di food container. Begitu juga dengan daging. Daging itu kalau direndang kan kayaknya gimana ya, santan terus diangetin terus gitu, kayaknya gimana gitu ya. Makanya daging itu aku bikinnya di dalam bentuk yang gepuk atau empal. Jadi kan anak aku yang kecil juga kan doyan gak pedes gitu kan. Nah kalau kita yang gede tinggal bikin sambal goreng atau sambal dadakan, jadi lebih enak gitu, semuanya serba dadakan. Ikan tinggal goreng ya kan, udah dibumbuin, jadi serba simple. Kalaupun aku nggak ada di rumah, misalkan masih ngajar, si kakak kan tinggal goreng. Terus pengasuh anakku di rumah juga tinggal tanya anakku mau makan sama apa, sama telur, sama ikan, atau sama si daging gitu, tinggal goreng aja, semuanya ada di kulkas. Kalau yang untuk sayuran memang aku nggak stok, aku belinya cuma ya bumbu aja, kayak salam serai, kunyit jahe yang kayak gitu, terus bawang merah, bawang putih kayak gitu aja, karena stok yang lain masih ada, tomat masih ada, wortel masih ada. Aku pengen bikin tahu jeletot atau tahu isi tuh belum sempet ya, mudah-mudahan ini kan sebentar lagi long weekend ya, kalau kita nggak kemana-mana mungkin nanti aku sempetin bikin. Pengen bikin jelly salad, banyak banget lah yang pengen dibikinin cemilan, cuma emang belum sempet, makanya semoga nanti ada waktu. Nah ini dia teman-teman, alhamdulillah dari 2,5 kg ikan patin ada 4 food container. Jadi aku dapat stok ikan tuh 4 box ya, 4 tempat. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan cukup untuk ya seminggu lah maksimal paling cepatnya. Tapi selama masih ada daging sih gepuk, biasanya lebih daging yang lebih laku duluan. Nah makanya ini tuh si kakang bantuin aku, karena aku malas ganti kostum teman-teman, makanya aku minta tolong si kakang aja yang masukin ke kulkas. Kayaknya yang lain juga nggak ke-record, cuma ini aja, jadi cuma ada fotonya aja, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Yang penting stoknya aman, berasnya ada, terus lauknya ada, seadanya, secukupnya. Yang penting nikmat, berkah, walaupun sederhana, walaupun apa adanya. Nggak kayak teman-teman nih yang stoknya banyak banget, ada udang dan lain-lain. Yang penting berkah, sesuai anggaran, sesuai budget, dan sehat. Nah ini aku nyobain tahu susu tapi yang ukurannya kecil banget. Ini aku beli 2 bungkus, sebungkus itu harga 7.000, jadi aku beli 14.000.
Nah ini setelah kita cuci bersih si tahu, kita tambahin air kayak biasa ya teman-teman, air matang. Kalau mau enak lagi ya teman-teman rebus atau kukus dulu si tahunya biar tahan lama. Kemudian tempe ini aku pengalaman food prep sebelumnya. Tempe ini aku kasih alas si daun pisangnya itu. Dia lebih awet dan tahan lama menurut aku ya. Makanya aku coba lagi dengan cara seperti ini dan dia nggak bau. Tuh, terus kan kalau pakai tisu kan nempel juga. Nah, ini lebih awet. Jadi stok protein nabatinya itu ada dari tahu dan tempe. Selanjutnya ini daging sudah sampai tahap seperti ini. Karena si dagingnya aku masaknya atau rebusnya manual, jadi aku beberapa kali aku tambahin air ya kan. Nah, ini udah hasil akhirnya. Sudah sejam lebih lah. Ini sedang kita tiriskan dulu si dagingnya, ditiriskan semuanya, diangkat semuanya. Kita diamkan sejenak nanti ya setelah diangkat itu supaya si airnya agak turun, agak asat gitu, agak saat. Baru nanti digeprek, jangan sampai hancur. Nah, ini proses penggeprekan daging, pembuatan daging gepuk atau empal goreng, dibantu si kakang ngegetokin daging. Oke teman-teman, ini sekarang bumbunya masih sama seperti sebelumnya. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri, buah pala, ada asam jawa, ada jahe, ada lengkuas. Nah, ini semua nanti kita kita blender, kecuali si asam jawa ya. Asam jawa nggak kita blender teman-teman. Asam jawa mah nanti kita masukin aja. Selain asam jawa, selain salam serai itu dan gula merah itu semuanya di blender dimasukin. Jangan lupa ketumbarnya disangrai dulu. Ketumbarnya disangrai dulu biar nanti aroma wanginya tuh keluar. Nah, ini ketumbar yang sudah disangrai supaya di aromanya keluar. Nah, oke, ini kita blender semuanya. Nah, ini hasil dari bumbu yang sudah dihaluskan atau di blender. Teman-teman bisa diulek manual juga ya. Bumbunya itu seperti yang sudah disebutkan tadi di awal. Oke, selanjutnya sambil menunggu kita rapikan dulu telur. Aku beli telur 1,5 kilo ya teman-teman, dan harga telurnya tuh di sini 31.000 per kilonya. Aku beli 1,5 kilo untuk stok bulan ini. Ya cukup nggak cukup, kalau kurang biasanya kadang beli lagi sih teman-teman, karena kalau telur itu cepet banget. Aku sering banget pakai telur gitu. Kemudian aku beli minyak goreng, minyak kita itu 2 botol, sebotolnya harga berapa ya kemarin itu. Kemudian bawang merah. Oke, selanjutnya kita tuang bumbunya, kita mau eksekusi si gepuknya ini. Tuang bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian asam jawa, daun salam, batang serai, dan gula merah. Ini kita aduk dulu teman-teman, semuanya kita ratakan ya sampai tercampur. Kemudian kita susun si daging yang sudah kita kita tumbukin. Masukkan bumbunya, garam, gula, dan lain-lain. Kemudian ini santan garanya, aku pakai 2 santan gara. Oke, kemudian masako sapinya 2 bungkus masako sapi. Kalau yang suka manis, teman-teman bisa lebih banyak ditambahkan gula pasir dan gula merahnya ya. Nanti disesuaikan aja dengan selera teman-teman sekalian untuk gepuknya ini. Oke, ini kita aduk-aduk dulu sampai merata, sampai si bumbunya supaya menyerap ke si dagingnya. Enaknya tuh kalau masak daging tuh di presto ya, jadi lebih cepat waktunya, nggak lama. Kemudian empuknya juga cepat empuk. Kalau manual kayak aku tadi kan 1 jam lebih lah ya, apalagi kan ini 1,5 kilo dagingnya. Oke, kita didihkan, kita masak sampai benar-benar meresap dagingnya
bumbunya itu, kuahnya itu sampai asat atau sampai saat ya. Jadi sampai si airnya itu berkurang, sampai berubah warna seperti ini teman-teman. Teman-teman di rumah masak apa nih? Long weekend kemana aja? Ini aku long weekend lumayan dimanfaatkan untuk beberapa urusan, jadi baru sempat upload lagi teman-teman. Nah ini setelah matang, setelah bumbu meresap, kita cobain dulu ya teman-teman. Kemudian setelah kita dinginkan, ini aku masukkan ke food container, karena memang aku bikin untuk food preparation stok, beberapa stok lauk yang protein hewani ya. Ada bebek, sebenarnya ada bebek, kemudian ada daging gepuk, ada ikan patin. Jadi kalau untuk yang sayur-sayuran tuh aku belum menyiapkan bahan-bahannya, karena memang lagi sering pergi-pergi juga kan. Jadi aku nyiapin yang memang awet aja di freezer gitu. Kalau sayuran takutnya kalau nggak langsung diolah itu layu atau kurang bagus gitu nanti ketika kita mau eksekusi. Makanya aku menyiapkan yang gampang-gampang aja, yang di frozen foodnya. Oke, ini hasilnya. Ini yang ikan patin aku dapat 4 container. Kalau tadi daging itu dapat 2 ya. Kemudian ada tahu dan tempe. Ini telur, bawang merah, dan minyak. Oke teman-teman, segini dulu video dari aku tentang food preparation. Mungkin ini part 1 ya. Semoga nanti part 2 nya segera aku eksekusi. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.